kasih buat seluruh wartawan yang ada pada siang hari ini atas kesediaannya untuk hadirnya, bisa hadir sama-sama dengan kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ini satu kehormatan buat saya. Sebenarnya biasa saya nggak suka jadi, tapi untuk kali ini memang dia menyarankan satu hal yang positif buat saya sih, menurut saya itu aja sih. Ya, berkenaan dengan untuk hari ini mungkin saya buka dari satu pertanyaan dulu. Boleh langsung Q&A kali dari saya dulu? Saya boleh? Iya. Boleh. Ya, selamat siang menuju sore Bu Hakim. Saya Eko dari Kasetut.id. Saya mau nanya, ini awal mulanya kok jadi bikin home studio recording di rumah, itu alasannya apa? Terus kedepannya studio ini mau difungsikan sebagai apa? Kalau saya pertama-tama seperti tadi saya udah ungkapkan juga ya. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya itu karena kecintaan saya akan musik, hobi saya nyanyi. Jadi di sela-sela kegiatan saya, pekerjaan saya yang kadang-kadang menguras banyak waktu, tenaga dan pikiran, saya waktu-waktu luang itu saya pakai untuk nyanyi. Walaupun ya itu tadi suaranya pas-pasan, tapi saya suka nyanyi. Nah, kemarin ini kan saya ada channel YouTube saya juga, jadi saya didampingin Noel, Galvani, orang-orang saya, kita mau rekaman. Awalnya mau rekaman di Kelapa Gading, tapi karena saya lihat tuh hasilnya tidak memuaskan, fasilitasnya tidak memuaskan, akhirnya saya mengambil satu kesimpulan, saya pengen di rumah. Menurut Fanny dan Noel bisa. Akhirnya kita coba dulu pertama di ruang karaoke saya, karena saya tempatnya menurut saya tidak memadai, akhirnya saya ambil. Dan karena saya ini backgroundnya pembisnis, bukan orang entertain, saya pengusaha. Jadi segala sesuatu kalau memang ini bisa saya karyakan, kenapa enggak? Jadi saya memberikan satu fasilitas yang menurut saya bukan nambah-nambah lah, dari peralatan semuanya saya ambil yang terbaik menurut anak-anak ini, anak-anak yang support saya. Jadi akhirnya siapapun yang ingin memakai nanti selain saya, itu saya persilahkan. Tapi untuk next projectnya itu saya betul-betul akan memfokuskan membuat satu studio yang saya udah desain dan saya udah bicarakan dengan anak-anak saya, karena saya selalu berdiskusi dengan mereka. Saya akan membuat studio untuk 4 lantai dan 2 ruko, 2 atau 3 ruko. Jadi nanti selain studio, saya rencananya kalau Tuhan izinkan, saya nanti ada di situ yang studio rekaman, ada full band, ada juga nanti untuk syuting indoor. Jadi untuk rencana ke depan itu akan saya lakukan. Nanti kalau memang sudah terrealisasi, saya akan panggil kalian lagi. Baik, cukup kali ya. Boleh satu singkat padat ya? Ya, selamat sore, saya Jeko dari rockstarmax.com. Sebelumnya selamat atas pembukaan ini Bu Hakim. Ya, apakah mungkin dalam waktu dekat Ibu Hakim akan membuat album dari yang bekerja sama dengan teman-teman penyanyi legend? Kalau sebelumnya kan dengan Bang Obi ya. Jadi maksud saya, apakah nantinya akan menyanyikan lagu-lagu yang lawas gitu, nanti akan diaransemen ulang menjadi satu album? Kalau saya sudah kemarin ada 2 lagu, yang lagunya Teni ya saya bawakan, Hancur Hatiku, dan satu lagi ada lagunya Lola Drakel ya, Lola Drakel. Tapi waktu saya amati tuh, saya kan nggak ngerti nih untuk administrasi orang-orang saya. Begitu naik nggak berapa hari dapat 11.000 tuh, ada 6 publisher yang ngeklaim. Jadi mereka juga sarankan, udah Bu, kita semua lagu baru. Jadi saat ini saya sudah ada 36 lagu yang saya sudah rekaman, dan saya sebagian sudah syuting. Tinggal nanti itu ada Rohani, ada lagu saya, dan ada Tiar, ada Maya KDI, ada Ayu Dia. Mereka juga ikut, termasuk Obi yang selalu bantu saya. Jadi sudah ada 36 lagu yang saya ambil semua hak ciptanya. Jadi saya tidak mau lagi nanti ada klaim-klaiman ya, Tiar ya. Jadi semua nanti penciptanya Hakim. Amin. Sukses. Iya. Ya, dilanjut lagi. Silakan, ada yang masih memberikan pertanyaan? Ya, untuk Ibu Hakim, selamat untuk pembicaranya. Ya. Bu, ini kan untuk membuat sebuah studio itu kan tidak mudah, pastinya untuk memilih alat-alat dan sebagainya.
Mungkin bisa di-share nih Bu, untuk persiapannya seperti apa sih? Saya waktu itu simpel aja, begitu saya ke studio gak bagus, orang saya yang tentunya arranger saya yang ngurus musik saya tuh Galvani, dia yang tahu semua, jadi dia ajak saya kalau mau belanja sekarang kita ke Chandra ya. Chandra yang di Kelapa Gading ya, Chandra.com. Udah di sana saya lihat gila, studionya luar biasa, saya diajak keliling dan alat-alatnya tentunya orang saya Galvani yang memilih dan disarankan oleh itu dari Chandra.com sendiri, ini yang terbaik. Jadi saya sendiri nggak paham, saya kurang paham mengenai peralatan itu, jadi saya serahkan ke orang saya Galvani. Baik, mungkin nanti sedikit saya mungkin ke Bunda Inu. Bunda Inu, perkenaan dengan Nafiri ini bagaimana? Apa mungkin nanti Ibu Akim akan membuat jadi DA-nya dalam brand ambassador-nya? Kan Bunda? Begini ya, menurut saya di dalam Belantika Musik Indonesia ini begitu banyak label, dan kali ini ada satu label lagi yang akan bertambah, dan tentunya ini membuat fasilitas untuk para artis dan musisi sebagai wadah terbaik untuk mereka-mereka mengaplikasikan kelebihannya dalam bernyanyi, dalam bermusik. Dan Nafiri ini adalah salah satu studio rekaman terbaru, teranyar, tergrade, dan tentunya ini label yang harus kita bangun, yang harus kita dukung, dan harus kita kita beritakan supaya dalam Nafiri Studio ini benar-benar bisa mengeluarkan lagu-lagu yang terbaik, artisnya semuanya yang terbaik, musisi dan pencipta lagunya semuanya yang terbaik, dan insya Allah menjadi salah satu label terbaik juga. Amin. Satu mungkin untuk Joy Tobing yang biasanya setiap acara selalu di-hire oleh seorang Ibu Akim. Ada yang mau disampaikan Bang? Saya bangga bisa ada dalam acara grand launching Nafiri Production untuk home studio and recording ini ya. Jadi bukan hanya untuk Ibu Akim dan teman-teman seperti kita musisi. Saya sendiri pun, saya dan suami saya mendengar, karena saya orangnya detail gitu ya, dan peka gitu. Jadi saya mendengar hasil recordingnya begitu jernih, bright, sehingga saya bilang ke suami saya, aku mau rekaman di sini. Betul Ibu. Jadi saya punya lagu, saya bisa menulis lagu, baik itu lagu rohani maupun lagu pop Indonesia. Tapi saya masih mencari studio yang enak, jernih, dan mungkin sebagai awal harganya mungkin tidak terlalu mahal ya Bu. Negotiable. Iya, Harga perdamaian. iya, ada perdamaian gitu. Jadi saya sudah minta kepada teman saya untuk mengurus musiknya, mungkin recordingnya nanti jika Tuhan berkehendak di sini. Dan suara Ibu Akim bisa dibikin spektakuler, pasti suara Tenia, Mbak Inul, aku, Kak Jauh Obi lebih baik lagi. bisa Jauh jadi lebih spektakuler baik. lagi gitu ya. Jadi Lebih spektakuler. ya, dan saya bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup Bu Hakim, karena ini semua bukan kebetulan, ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Melihat dari kebaikan Bu Hakim, kita sebagai pekerja seni itu juga banyak disupport, baik dari segi pekerjaan kita gitu ya. Tapi memang Bu Hakim itu sosok seorang petarung, pekerja keras, sehingga perjalanan hidupnya itu bisa memotivasi saya secara pribadi gitu ya. Jadi kalau Bu Hakim bisa, saya juga bisa. Gitu. Jadi saya bangga dan selamat untuk Bu Hakim atas launchingnya studio Nafiri ini, dan biarlah ini menjadi label yang dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Amin, amin, amin. Ya, dan memang perlu diketahui oleh semua wartawan yang kita kasihi bahwa memang kenapa ada Tenia, kenapa ada Kang Obi juga duduk di sini, karena memang perjalanan karir dan permusikannya sebenarnya kiblatnya bukan kiblat bagaimana ya, tetapi memang Tenia ini menjadi salah satu singer favoritnya, dan lagu-lagu ciptaan Kang Obi adalah lagu-lagu favorit yang disukai oleh Bu Akim. Boleh mungkin dari mulai Tenia kali ya, ladies first. Ya. Pertama-tama waktu itu saya sebetulnya dengan Tiar dulu kita berbisik-bisik awalnya udah sekian tahun ke belakang. Beliau bilang ada seseorang pengusaha wanita. Kalau saya bilang sama Ciakim ini wanita besi, karena kuat dengan pertarungan bisnisnya dengan laki-laki yang berbagai macam. Tiba-tiba beliau senang nyanyi, dan beliau itu senang lagu saya. Saat itu kita bikin surprise ya Tia,
ada satu acara Bu Akim di situ ulang tahun, saya datang menyanyikan lagu itu dan dari situlah kita persahabatan persaudaraan terjalin sampai sekarang. Karena beliau itu senang menyanyi, ya tentunya saya mensupport sebagai saudara, sahabat, mensupport beliau apapun yang beliau mau lakukan, apalagi di dunia seni musik. Tentunya ini menjadi panutan untuk pemusik-pemusik atau yang pengusaha-pengusaha yang senang musik seperti Bu Akim itu. Beliau tidak memandang bulu siapapun, beliau bantu dan beliau angkat kreativitasnya dari berbagai macam kalangan. Tentunya saya bangga, semoga Nafiri Home Recording ini berjalan sukses dan tentunya menjadikan panutan untuk semua generasi ke depannya. Sukses untuk Bu Akim dengan home recordingnya. Kobi? Oke, selamat siang kawan-kawan semua. Oh maaf, saya potong. Sedikit terupdate adalah lagu yang terupdate kita post di YouTube channel dari Nafiri adalah duet Ibu Akim dengan Kobi Mesak. Silakan. Ya saya menyambung kata-kata tadi dari Nur bahwa dalam keadaannya sekarang ini kita kan perlu satu perusahaan yang baru dalam industri musik. Di dalam, kalau boleh dikatakan ya bukan terpuruk ya, tapi ya belum ada yang mau memulai lagi karena dengan keadaan dan keterbatasan sekarang. Dengan adanya Akim ini, dengan adanya Nafiri ini, menunjukkan satu angin segar buat kita semua. Khususnya latar belakang Akim itu saya sudah kenal lama. Dia adalah memang yang dikatakan tadi adalah pengusaha. Tapi pengusaha yang hobinya itu bernyanyi gitu. Ketika dia bernyanyi dia ingin membuat semua orang senang, bahagia, bla bla bla. Dan harapan saya, kenapa saya ada di sini juga? Saya berteman dan saya anggap dia sahabat lah, sahabat baik. Makanya saya mendukung di sini. Harapannya pasti semuanya akan jadi baik dengan kebersamaan. Dan dengan hadirnya Nafiri ini membuka peluang bukan buat saya, buat penyanyi-penyanyi yang dulu juga tidak. Ini kedepannya kita punya program panjang, ada semua sama-sama ada niat tim. Kedepannya semua boleh masuk. Tidak bukan hobi yang tentu, tapi dengan adanya kreativitas yang tinggi, adik-adik kita, kawan-kawan kita pun juga, kalau lagunya bagus, tetap aja bagus. Lagu itu kan jadi pesawat. Nggak mesti harus Omesak, misalnya ada apa saya yang baru, Aisyah juga nggak mesti. Tapi ketika ada anak baru, banyak anak yang baru lagunya bagus-bagus. Kita sama diurus nggak ada yang tahu gitu. Jadi dengan adanya Nafiri ini mudah-mudahan kita kebersamaan kita keterbukaan dan jangka panjang nanti apalagi tadi dikatakan lagi mungkin mau bikin 2 toko jadi 1 lagi tambah lagi. Ya karena saya puji Tuhan juga Obi, saya udah sebagian bayar hari Senin transaksi untuk 7 kapling ini udah saya beli dan saya udah izin sama anak saya bahwa mama mau ambil 2 kapling untuk saya mau bikin studio. Itu dari Tuhan berkati Tuhan saya pekerjaan ini kamu di samping juga kita bikin juga ada rohani, ke depan juga ada pop juga semua. Yang kita harus dukung di sini bukan buat saya, buat suara kan buat semua kawan-kawan. Buat ada seorang Hakim ini mau membuat sesuatu untuk meramaikan asana musik. Kita mulai dengan ada media ada Nafiri ini kan kita bisa berbuat lagi dan memberikan semangat buat kawan-kawan adik-adik siapapun juga yang punya potensial boleh gabung dengan Nafiri. Dan satu lagi ya mungkin ya, kalau yang saya tahu kebetulan Nafiri ini kan saya lihat begitu banyak musisi-musisi handal yang sudah nimbrung di dalamnya ya. Jadi itu tidak akan mempersulit seorang artis untuk membuat lagu atau menyanyikan lagu di sini dengan lagu baru. Karena di sini pencipta lagu juga pada tumplek-blek udah ada di sini semua. Dengan begitu mudah mau memilih mau lagu pop Bang Obi atau lagu yang lain juga semuanya kayaknya di Nafiri udah banyak yang ada gitu. Jadi tinggal mau pilih, tinggal mau nunjuk aja gitu. Jadi biasanya kalau studio kan kita pengen lagunya siapa, penciptanya siapa, negotiable-nya itu dengan siapa itu agak-agak ya karena di sini udah ada di sini semua pencipta dan ini saya tambahkan tadi saya bawahi buat kawan-kawan semua, misalnya bukan nggak mesti saya ataupun pencipta atau pemusik ada di sini. Ketika kawan-kawan punya master atau punya apa sesuatu kita seleksi. Kan saya yakin
ini kreativitas kawan-kawan adik-adik semua tuh lebih luas. Karena apa? Kita udah maaf ya dalam tanda petik, kita kan pasti udah bisnis. Dalam arti kita di YouTube di belakang itu kan udah harus bisnis gitu. Yang sama-sama dengan akhirnya ada pembagian bagaimana kita atur semuanya. Yang kita harapkan supaya meramaikan suasana dan mengangkat brand Nafiri supaya berkibarlah bendera. Kira-kira begitu. Semoga. Dan para wartawan mungkin boleh melihat di YouTube-nya, ibu ini kalau sudah pegang satu lagu misalkan, atau mungkin sudah menyanyikan, boleh nggak tebak satu video klipnya itu, boleh nggak sih? Katakanlah kayak satu lagu cukup sudah, itu semua di Labuan Bajo dengan Cheng Ho, kapal pesiar yang 3,000 million up. Seperti itu, jadi tidak melulu semuanya memang untuk uang, beliau hanya berbagi kebahagiaan. Nah, ketika kemarin dikatakan, Tia, undang Bunda Inul ya. Oh, oke. Saya bilang, oke, iya saya mau ada Bunda Inul. Oke, saya langsung bilang, Mak Gemblong, tolong Bunda Inul ya. Terus, katanya gitu. Jadi memang semua Ibu Akim ini hanya share happiness aja, bukan orang yang berlebihan dulu, tetapi ketika beliau minta ke papanya di surga selalu disediakan. Amin. Saya rasa cukup, atau masih ada mungkin satu pertanyaan terakhir? Ya, mohon maaf ditambah. Nah ini kan karena kita sudah membicarakan studio nih guys gitu, dan mumpung ini juga yang datang artis-artis senior yang dia memang karirnya itu diambil dari bawah memang gitu kan, Mbak Nia, Mbak Joy, aku ngikutin Bunda Inul juga maksudnya. Mungkin bisa diceritain gimana sih, ada cerita nggak sih dulu pas awal rekaman gimana dengan studio rekaman gitu, pernah ada pengalaman yang nggak terlupakan nggak sih gitu? Tidak semudah ini sekarang tidak ya. semudah ini, Benar. karena kalau Aduh, sekarang kan luar biasa, sudah pertanyaan ada, bagus tuh. sudah ada ibu yang sudah menyediakan semuanya gitu, Iya. udah lebih mudah. Iya. Kalau dulu gimana? Mau nanya siapa nih? Silahkan yang mana aja. Mungkin Yang paling legend. yang paling aja. Kalau paling ya semuanya. tentunya kalau saya karena memang dari kecil ya, zaman dulu itu kalau rekaman Masya Allah nggak kayak sekarang katukan. Dulu saya waktu kecil-kecil nyanyi ini sama pemain bandnya rame-rame. Jadi kalau salah Salah semua. berhenti, ulang lagi dari awal. Udah mau selesai pemain drumnya salah ngetik, ulang lagi dari awal. Tracknya cuma satu kali Iya, ya. satu track nggak ada lah kayak. Aduh sekarang ini artis yang kesini tuh udah makin canggih, makin Suara enak. fals jadi enggak ya? Jadi enggak bisa dinaik-naikin. Dulu enggak, asli suara kita semua, dan semua barengan dengan pemain musiknya. Tidak ada kayak sekarang kartu-kartu anak sekali ya. Bersyukurlah apalagi dengan adanya Bu Akim ini membuat yang terbaik. Studionya saya rasa lebih tidak capek sebagai penyanyi, apalagi Tapi pengalaman lebih belajar ya, karena pengalaman tidak akan bohongin publik. Ya. Ketika sekarang kita nyanyi dengan suara fals keluar jadi enak gitu. Setelah dites di waktu live, suaranya nggak enak gitu. Iya. Tapi dengan pembelajaran kita, pengalaman kita kayak Tania dulu yang salah siji salah kabeh gitu ya, ulang lagi. Tetapi ketika bernyanyi suaranya memang benar-benar pure asli gitu. Memang nyanyinya enak karena dulu terlatih gitu. Satu pertanyaan, terutama beliau juri, ini kontestan. Kalau kontestan itu pakai mic, yang falas boleh nggak falas kalau mic-nya mahal atau bagaimana tuh? Gitu kan? Kalau dalam dunia tarik suara itu yang menentukan segalanya bukan mikrofon sebetulnya, karena kembali lagi kepada talenta si penyanyi itu. Mikrofon itu hanya pendukung sebetulnya, jadi alat-alat yang di studio itu cuma mendukung. Kembali lagi bahwa karakter suara yang dimiliki oleh penyanyi itu yang menentukan gitu. Jadi mau mic-nya bukan barang mahal atau mic yang ece-ece, tapi kalau the man behind the gun maksudnya adalah teknisinya bagus dan semua sound system bisa speaker bagus, itu akan tetap bagus. Tapi kalau mikrofon bagus tapi ternyata sound systemnya tidak bagus, itu juga tidak bagus gitu ya. Jadi selain suara juga itu menjadi prioritas utama, itu harus disiapkan, peralatannya juga mendukung. Jadi itu yang menentukan hasil daripada suara maupun recording itu akan tetap baik gitu. Bunda, Ibu Akim sudah bisa belum jadi tamu, juri tamu? Nah, sepertinya bisa. Pertama masih ada lagi?
Cukup? Cukup?